Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih dalam tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan. Untuk pembelajaran 5 dan 6, muatan mapel bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai adalah menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara tulisan. Tujuan pembelajarannya adalah memerankan tokoh dongeng tentang hewan. Nah, ini ada cerita. Ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita mulai ya ceritanya. Oke. Si kancil dan buaya. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya! Keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, demikian ceritanya. Kalian silahkan dibaca berulang kali, kemudian kerjakan tugas berikut. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Jadi setelah kamu membaca cerita yang tadi, kalian silahkan membuat lanjutan ceritanya. Ada 4 baris ya. Silahkan satu paragraf itu melanjutkan ceritanya. Satu paragraf itu paling sedikit, boleh lebih. Kalian punya imajinasi, semakin besar imajinasi kamu, angan-anganmu semakin besar, kamu semakin kreatif ya. Paling sedikit 1 paragraf atau 4 baris, boleh lebih. Setelah itu, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya bagaimana. Ada siapa saja? Iya, ada si kancil, sifatnya bagaimana? Iya, ada cerdik, suka bohong. Ya kalau cerdik kadang
kadang bohong seperti itu, tapi itu tetap tidak baik ya. Terus ada tokohnya siapa saja toh? Iya, ada si Kancil sama Bu. Bu titik-titik. Nah, kalian tulis sifatnya Kancil bagaimana, sifatnya Bu titik-titik bagaimana. Tuh, tokohnya ada 2 cuma ya di situ. Kalau pengen, loh Bu, saya pengennya tokohnya 3, silahkan di akhir cerita menambah ceritanya sama menambah tokohnya boleh. Tapi kalau di cerita yang sudah dibaca tadi masih ada 2 orang, silahkan ditulis namanya tokohnya siapa, kemudian ditulis sifatnya. Bila sudah selesai mengerjakan ini, silahkan dilanjutkan menggambar kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Gambar sederhana yang penting ada gambar kancil dan buah ya, menjadi 4 gambar 4 kotak ya. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia cukup sekian. Oh iya, gambarnya di mana? Di buku tulis ya. Menggambarnya di buku tulis. Oke, anak-anak, sekian untuk pembelajarannya bahasa Indonesia. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan. Bila harus keluar rumah, harus memakai masker. Selalu cuci tangan ya. Terima kasih dari Bu Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.